Berapa lama Pak Eko menemani dan membersamai Pak Joko Widodo? Saya menemani beliau sebelum jadi wali kota sampai kemudian menjadi presiden di Republik Indonesia. Di periode pertama, 5 bulan baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, keluarga Jokowi sudah menyampaikan ke Pak Eko bahwa Jokowi ingin 3 periode. Ya, nantinya akan 3 periode. Saya langsung marah ketika 3 calon itu dipanggil Pak Jokowi. Apa yang dihidangkan? Yang dihidangkan adalah bebek sama soto. Soto itu simbol nilai, di soto artinya ya mereka diikat atau ditusuk supaya bebek, supaya ikut aja. Manut terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia menganggap dan percaya Pak Prabowo orangnya komit. Bagaimana Pak Eko melihat posisi Gibran dalam situasi hari ini? Lahana turahana tumahana turajanatara. Jangan buat yang namanya negara ini dan rakyat serta bangsa ini sebagai tempat pembelajaran. Belajar itu bukan sebagai pemimpin negara, bukan sebagai wakil presiden. Kalau kamu tega, berarti kamu sudah tega terhadap bangsa dan negara ini. Apakah faktor itu juga yang membuat Pak Jokowi sakit? Sewaktu Pak Jokowi turun gunung, itu jawaban bahwa Gibran sama Kaesang belum memiliki kapasitas dan kapabilitas. Karakter, sikap, cara berpikir, mentalitasnya, sama jiwa spiritualnya itu belum kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wadilog, alhamdulillah Margi Syarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini saya akan berbincang dengan narasumber yang merupakan mantan penasehat spiritual dari Joko Widodo yang membersamai Jokowi cukup lama, mulai dari beliau menjabat wali kota hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Langsung saja saya sapa narasumber kami, Bapak Sri Eko Sriyanto Galgendu. Pak Sri, matur suwun. Sami-sami. Sudah hadir. Gus Margi. Sehat, Ji? Selalu sehat, bahagia, dan happy. Happy ya. Pak Eko, berapa lama Pak Eko menemani dan membersamai Pak Joko Widodo? Saya menemani beliau sebelum jadi wali kota sampai kemudian menjadi presiden di Republik Indonesia. Jadi saya tidak terlibat di dalam 10 tahun pemerintahan beliau. Hanya mengantarkan? Hanya menghantarkan. Kenapa? Ada nilai. Ada sesuatu hal yang kami yang terpanggil di dalam nilai-nilai tentang kepemimpinan bangsa Indonesia atau yang dulu kita sebut bangsa Nusantara ini adalah jiwa kesatria dalam kepemimpinan. Ada pertemuan nilai antara Pak Eko dengan Pak Jokowi? Saya ingat pesan saya terhadap beliau. Pada waktu beliau 3 hari jadi wali kota, saya mengutarakan bahwa pemimpin harus meninggalkan sejarah. Sejarah yang dikenang. Apalagi sejarah seorang presiden. Ini akan diingat. Bukan hanya 5 tahun ke belakang. Bukan hanya setelah dia hidup. Bahkan setelah dia mati. Puluhan tahun. Ratusan tahun. Bahkan ribuan tahun. Bahkan puluhan ribu tahun. Kepemimpinan itu akan diingat. Kalau sejarah yang kemudian ditorehkan, sejarah yang kemudian ada, sejarah yang kemudian dituliskan, itu akan menjadi kaca benggala dan tempat bercermin bagi generasi yang akan datang. Maka
siapapun, bukan hanya Pak Jokowi, juga kemudian pasti Presiden Prabowo, kepada siapapun, para pejabat, bahkan kita sendiri sebagai orang tua, sejarah kita yang akan kemudian menjadi tempat belajar dan tempat bercermin daripada generasi yang akan datang. Sejarah apa yang ditorehkan oleh Jokowi menurut Pak Eko? Jadi coba kita bisa lihat dari apa yang kemudian dilakukan. Dan sejarah tidak bisa dihapuskan karena itu rekam jejak. Contoh misalnya, masalah ijazah palsu. Akhirnya apa? Bukan kemudian nanti permasalahan Jokowi itu menang atau kalah. Tetapi banyaknya coretan-coretan hitam yang di situ. Itu akan menjadikan sejarah dia sendiri akan kemudian tercoret. Bukan masalah benar dan salah akhir. Itu baru masalah ijazah. Belum lagi kemudian permasalahan-permasalahan yang lain. Apapun yang kemudian ada di lembaran hitam. Ini kan presiden itu menjadi contoh. Di setiap kebijakannya. Dipandang oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Dipandang oleh kemudian bangsa dan negara lain. Dicermati oleh mereka. Maka siapapun menjadi pemimpin, berkaryalah, berbuatlah yang hal-hal yang besar, yang bernilai. Tetapi pastinya untuk menghadirkan karya yang besar, itu perlu yang namanya pemikiran yang besar dan jiwa yang besar. Ini yang sepertinya para pemimpin kita belum memiliki. Jiwa yang besar, jiwa yang luhur. Kalau pemikirannya besar, tanpa jiwa yang besar, tidak akan bisa melahirkan dan menghadirkan karya yang besar. Oke. Karya apa dari Pak Jokowi selama menjabat presiden, menurut Pak Eko? Bagi saya, program infrastruktur yang ditonjolkan, itu bukan karya yang besar, itu biasa. Karya yang besar adalah karya yang diingat. Karya yang tertanam pada bangsa ini bukan hanya puluhan tahun, tapi ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun. Apa? Karya sejarah, karya peradaban. Contohnya Candi Borobudur. Tetapi Pak Jokowi, dia pengen, contohnya IKN. Dia pengen karya besar. Tetapi ada yang lupa bahwa ada sejarah yang harus dia pahami dulu sebelum memindahkan ibu kota. Ada penghormatan yang mesti dia lakukan dulu. Kepada siapa? Kepada leluhur-leluhur pemimpin bangsa ini. Mengapa dulu ibu kota itu ada di Tanah Jawa? Ibu kota ada di Tanah Jawa ini bukan hanya semasa kemerdekaan. Ibu kota di Tanah Jawa ini di dalam sejarah nasional kita dari zaman kerajaan itu dominasi kekuatan utama pemersatu daripada raja-raja itu dominasinya di Tanah Jawa. Dia harus pelajari itu, memberikan penghormatan itu. Dia pelajari itu sejarah kepemimpinan, sistem tata negaranya. Kenapa abad ke-7 sampai abad 14 bangsa Nusantara ini bisa berhasil. Kenapa? Apa jawabannya? Kita itu dulu negara. Negara sudah memiliki suatu sistem pemerintahan. Kita bisa belajar dari sana. Mengapa Jokowi tidak melakukan itu, Pak Eko? Sewaktu Pak Jokowi punya program Indonesia Hebat, dan kiri kanannya hanya belajar dari sejarah bangsa Indonesia seperti yang ada di sini. Semua gambar ini adalah perjuangan dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia baru sampai sekarang ini. Artinya kalau dihitung dari mulai tahun 1928 dan ini 2026, Anda belajar 98 tahun
Dan di situ Anda tidak akan pernah mendapatkan suatu pelajaran yang namanya Indonesia hebat. Anda hanya belajar berjuang mengisi kemerdekaan. Tidak ada contohnya. Kalau mau belajar Indonesia hebat, berkacalah pada abad ke-7 sampai abad 14. Di mana satu di antaranya, selain Candi Borobudur, Candi Prambanan, pada abad 12 Prabu Sri Aji Jayabaya sudah menulis sebuah kitab yang disebut Jongko Jangkaning Jagat. Coba kita translate itu dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah proses evolusi perubahan peradaban zaman berdasar ruang dan waktu. Abad 12, pemimpin kita sudah berbicara tentang perubahan peradaban zaman dan bagaimana eksistensinya di tengah perubahan peradaban zaman tersebut. Sampai kemudian mencapai kejayaannya di zaman Majapahit, ketika zaman Majapahit berhasil disatukan kekuatan para pemimpin-pemimpin agama. Jadi satu di antara kunci dari permasalahan, solusinya adalah Presiden Indonesia harus mampu menyatukan semua kekuatan para pemimpin agama-agama. Karena mereka punya umat, mereka punya nilai, mereka punya tempat, mereka punya visi. Tetapi harus paham, sejak saat itu, ketika ada keterlibatan dari semua pemimpin agama-agama dalam hubungan nilai dengan presiden, maka kebijakannya harus dasarnya adalah akhlak dan moral. Dan akhlak dan moral ini pastinya nanti mengarah kepada kebijakan sebagai negarawan. Jokowi tidak melakukan itu. Jokowi tidak melakukan itu. Dia terkena euforia, keinginan untuk terlalu cepat berhasil. Sehingga kemudian kita tahu semua infrastruktur itu kemudian beliau besarkan. Kita nggak punya uang terlalu besar, bukan tidak boleh. Melupakan hal-hal yang lain. Dan ini akhirnya menjadi permasalahan, menjadi bumerang. Ini juga mestinya harus menjadi tempat bercermin untuk presiden yang sekarang ini. Jangan kemudian gigi mongso, terlalu cepat berhasil. Misalnya MBG, misalnya Koperasi Merah Putih. Kadang tujuannya bagus. Tetapi kalau kemudian terlalu besar, terlalu cepat, manajemennya tidak siap. Yang mengelola tidak mampu. Yang mengelola tidak kemudian sesuai dengan yang diharapkan. Oke, Pak Eko, selama menjadi penasehat spiritual dari Pak Jokowi, ada hal-hal krusial apa yang Pak Eko ada di proses itu? Dua saja ya. Yang satu, sewaktu beliau ragu atau gamang untuk menyalonkan wali kota yang kedua. Beliau saat itu mundur lama sekali. Sampai kemudian saya baru paham ternyata beliau memiliki suatu permasalahan. Di mana kondisi saat itu perusahaannya itu melewati suatu hal bisa dikatakan kolaps. Sampai Pak Jokowi sendiri, dia sudah tidak bisa kemudian memberikan uang yang lebih ataupun mungkin membiayai yang Gibran pada saat itu masih di luar negeri. Saya tidak tahu anaknya yang nomor 2 ya juga mungkin di luar negeri, tapi Kaisang ini kan mungkin masih ya, SMA kelas 1 lah. Nah, kondisi saat itu kan sangat memprihatinkan. Karena saat itu Pak Jokowi memprioritaskan untuk memikirkan Solo, masyarakatnya. Fokus sebagai wali kota. Fokus sebagai wali kota, pengen yang kemudian terbaik, sehingga kemudian yang menjadi tanggung jawab terhadap perusahaan dan keluarganya itu, dia tidak prioritaskan, sehingga mengalami kondisi seperti itu. Oke. Nah, saat itu saya masih ingat cerita yang kemudian ada. Jadi pada saat itu Pak Rudi yang sebagai wakil wali kota itu minta tolong kepada
ibunya Pak Jokowi yang kita kenal sebagai Yang Noto, supaya kemudian minta Pak Jokowi mau maju lagi menjadi wali kota yang kedua. Dan juga ke Pak Miono, kan gitu. Pak D-nya. Pak D-nya. Tetapi sampai pada suatu tahapan beliau pun kesulitan. Sehingga kemudian Pak Rudi, karena arahan daripada Pak D-nya, coba untuk meminta tolong kepada saya. Saya masih ingat apa yang saya utarakan pagi hari, kurang lebih jam 7 pagi. Saya mencoba untuk mengetuk hati Pak Jokowi, supaya beliau mau menyalonkan lagi jadi wali kota yang ke depan. Pastinya dengan berbagai alasan. Misalnya, beliau diharapkan oleh masyarakat Solo untuk terus memimpin. Kemudian dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademis, baik pengusaha, semuanya berharap Pak Jokowi mau melanjutkan kepemimpinan yang kedua. Tetapi Pak Jokowi ketika saya sampaikan di situ, beliau juga tetap diam saja. Gitu. Tiba-tiba saya mengutarakan, Pak Jokowi, panjenengan ngertos. Anda tahu, saya ini kalau kemudian bicara, itu bukan hanya kemudian kepada yang terlihat saja. Termasuk saya juga bicara dengan alam dan bumi ini. Tiba-tiba Pak Jokowi terkejut dan dia kemudian bertanya, pripun Pak Eko? Saya mengutarakan bahwa pemimpin itu bukan hanya dipilih oleh manusia yang memilihnya, tetapi pemimpin juga dipilih oleh buminya, oleh alam semestanya. Kalau Anda menjadi pemimpin yang baik, misalnya jadi wali kota di Solo, maka bumi Surakarta ini menginginkan suatu pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan masyarakatnya. Demikian juga kalau dia nanti menjadi pemimpin di bumi Nusantara ini, maka bumi Nusantara ini pastinya ingin pemimpin yang memikirkan bangsa dan negaranya. Saya utarakan bahwa pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya, kepentingan bangsa dan negaranya, menomorduakan kepentingan keluarganya, bahkan individunya, maka sebenarnya pemimpin itu adalah pemimpin yang dipilih oleh bumi dan jagat ini. Panggilan alam. Panggilan alam, pilihan alam, pemimpin alam. Tiba-tiba Pak Jokowi bertanya, menawi mekaten menika angsal Pak Eko. Ya karena dia lagi ternyata menghadapi permasalahan dengan perusahaannya, dengan keluarganya. Saya katakan boleh. Dan Pak Jokowi langsung mengutarakan, besok saya akan nyalon jadi wali kota. Untuk periode kedua? Untuk periode kedua. Dan 90% lebih. Dan terus sampai kemudian beliau memasuki gubernur. Nah, tapi tahun 2011 saya meninggalkan kota Solo, saya pindah ke Jakarta karena dipercaya menjadi konsultan Kasat saat itu, yaitu di zaman Pak Jenderal Josto Isuta. Kemudian beliau menjadi gubernur. Nah, pada saat jadi gubernur ini ada titik krusial nilai lagi. Kebetulan saat itu karena beban moral saya sebagai pemegang surat wasiat Gus Dur, di mana saya ikut tanda tangan di situ bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bersama dengan Sinuhun Pakubono XII, kemudian Biku Sri Panyavaro Mahatera, ada Pak Habib Jirsin, ada Cokorde Gede Agung Suyase, dan ditetapkan saya oleh Sri Susunan Pakubono XII dan Gus Dur sebagai ketua, maka saya punya tanggung jawab moral. Apa? Mempersiapkan kepemimpinan nasional atau presiden di Indonesia ini. Maka di tahun 2014 saya pengen memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi sempat saya itu bacalek Gerindra saat itu. Oke. Tetapi mungkin dengan berbagai pertimbangan saya tidak diterima sebagai caleg. Sehingga kemudian tanpa sengaja ketemu Pak Jokowi di jalan, terus beliau
kemudian mengajak saya bertemu empat mata gini. Beliau menanyakan, Pak Eko, kenapa Bapak mau nyalek di DPR RI di Gerindra? Saya bilang bahwa saya ini kebebanan, tanggung jawab untuk mendorong siapapun orang yang memang saya melihat dia punya kapasitas, kapabilitas. Kalau orang Jawa itu duwe kursi tadi pemimpin atau presiden, duwe kursi, punya kursi. Nah, saya lihat Pak Prabowo itu punya kursi. Dia bisa jadi presiden, maka saya akan mendorong dia. Terus dia tanya, kenyataannya Pak Prabowo timnya nggak mau dengan saya. Terus pripun? Ya kalau sampai percaya saya ini Semar wis ditolak karo Prabowo, saya bilang gitu. Tiba-tiba Pak Jokowi bilang, "Yen kula mawon pripun? Kalau aku saja bagaimana?" Saya langsung utarakan, sampean mau jadi presiden? Iya, salaman. Akhirnya kita berjabatan tangan. Setelah berjabatan tangan, saya matur, Pak Jokowi, secara etika politik, Anda tidak mungkin mencalonkan diri jadi presiden. Loh, mengapa? Ya karena panjenengan jadi gubernur ini atas dukungan dari Pak Prabowo. Dan saya dengar Pak Prabowo juga backup secara finansial. Nah terus caranya pripun? Terus caranya gimana? Etika spiritual. Apa? Saya akan mencari karmanya politiknya Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi akhirnya menjadi presiden, dia menjadi presiden karena karma. Karena karma itu perbuatan terhadap orang lain yang menjadikan dia akhirnya muncul. Karena perbuatan karma kepemimpinan itu nanti dipertaruhkan, kalau dalam bahasa wayang itu di perang terakhir atau pertempuran terakhir, yaitu kalau dalam bahasa wayang Baratayuda itu di Kurusetra. Nah, di situ akhirnya Pak Jokowi jadi presiden. Tetapi Pak Jokowi lupa bahwa dia jadi presiden karena alam juga ikut kemudian memilih, alam ikut membantu. Karma daripada kepemimpinan ini ikut kemudian membantu mengarah ke beliau. Karma itu artinya ada perbuatan baik. Karma itu ketika kemudian menjadi seorang pemimpin negara, itu ada keterlibatan daripada sejarah kepemimpinan di Nusantara. Harus melanjutkan karma baik daripada para leluhurnya yang pernah menjadi raja-raja di Nusantara. Sewaktu dia tidak bisa melakukan, maka dia nantinya akan terkena daripada karma buruk dia sendiri. Berarti memang Pak Jokowi yang sudah punya ambisi untuk jadi presiden ketika masih menjabat gubernur DKI Jakarta? Ya. Disampaikan langsung kepada Pak Eko? Ya. Apa alasannya? Hanya sekedar pengen jadi presiden atau ada alasan lain yang disampaikan ke Pak Eko? Saya tidak pernah menanyakan alasannya. Atau apa cita-citanya? Tidak. Saya saat itu setiap apa yang kemudian menjadi kesepakatan kami berdua, selalu saya yakin akan dia pegang. Karena saya mendampingi dia, saya bersama dia. Tentang bagaimana pemimpin harus punya dan mampu membuat sejarah yang baik pastinya. Dikawal? Dikawal terus, bersama terus. Sampai akhirnya jadi? Sampai akhirnya jadi. Kemudian ketika akhirnya Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian di Istana Negara, ada cerita apa yang Pak Eko alami? Sebenarnya kita itu, karena dasarnya adalah hati atau rasa ya, kita sudah sebenarnya melihat tanda-tanda nanti tidak kemudian menjadi baik. Tanda-tanda yang kemudian tidak menjadi baik itu, satu di antaranya sewaktu beliau 5 bulan menjadi presiden, saya diberitahu bahwa akan 3 periode. Diberitahu oleh? Oleh keluarganya. Keluarga Jokowi? Ya. Nah, walaupun saya dengar katanya isu itu sudah ada pada saat
pelantikan di MPR itu. Jadi dari perjalanan sudah ada itu. Hari pertama dilantik. Hari pertama pada selesai pelantikan sudah ada, katanya sudah ada isu mau 3 periode. Sudah ada omongan. Bukan ke saya, bisik-bisik. Nah kalau ini kan yang saya bisa ceritakan yang Pak Eko dengar sendiri. Yang saya dengar sendiri. Karena saat itu saya langsung marah. Saya tidak setuju. Pak Eko, jadi di periode pertama 5 bulan baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, keluarga Jokowi sudah menyampaikan ke Pak Eko bahwa Jokowi ingin 3 periode. Ya, nantinya akan 3 periode. Apa penjelasannya dari pihak keluarga? Saya tidak tanya penjelasannya. Saya sudah jelas ini akan menjadi permasalahan nanti. Akan mengotak-ngotak bangsa ini. Akan kemudian terjadi sesuatu hal, yaitu kepentingan kelompok akan lebih didahulukan dari kepentingan berbangsa dan bernegara ini. Oke. Itu langsung kemudian tahu. Dan saya spontan yang saya utarakan kepada mereka bahwa selama ini, kalau bahasa Jawa, aku ngancani dampingi masmu gitu. Saya mendampingi masmu itu berpikirnya tidak seperti itu. Berpikirnya adalah bagaimana kita ini mampu dan bisa melaksanakan apa yang dijanji kampanyenya. Laksanakan saja. Lakukan saja. Pak Eko karena cukup dekat juga dengan keluarga Pak Jokowi ya. Tidak hanya dengan Pak Jokowinya. Tidak, ya. Dengan ibunda Pak Jokowi juga cukup dekat. Dengan keluarga yang lain. Sehingga keluarga menyampaikan ke Pak Eko tadi bahwa Pak Jokowi ingin 3 periode. Bukan, Pak, nanti akan 3 periode. Tetapi kan saya ini apal. Kalau sudah disampaikan berarti ada lampu hijau. Atau itu digulirkan dulu, nanti lihat perkembangannya. Gitu. Tapi sudah ada lampu hijau. Paling nggak lampu kuning lah. Disitulah akhirnya Pak Eko merasa sudah tidak bisa lagi menemani Pak Jokowi. Itu hanya satu di antaranya. Yang pokok di sini adalah semua permasalahan ini itu kan ada awal mulanya. Kalau dalam bahasa pewayangan itu lahirnya Betara Kala itu yang nanti akan menjadi permasalahan walaupun pemimpinnya sudah mati, sudah meninggal atau sudah tidak kemudian menjabat lagi, permasalahan itu selalu ada awalnya. Sewaktu kemudian ada keinginan untuk 3 periode, mulailah kemudian suatu strategi, suatu istilahnya cara untuk kemudian membuat kotak-kotak. Operasi kotak-kotak saat itu. Bukan operasi kodok, operasi kotak-kotak. Itu lawan, itu kawan. Nah kalau sudah itu lawan, itu kawan, ya kan? Maka kemudian kepentingan kelompok muncul. Polarisasi. Nah di situ kemudian yang terjadi sudah bukan sebagai pemimpin negara sebenarnya. Sudah bukan sebagai pemimpin bangsa, tapi pemimpin kelompok. Yang dikedepankan adalah kepentingan kelompok untuk memperkuat kelompok. Maka ada peristiwa yang kita pernah dengar saat itu, Papa minta saham, ya kan? Itu kan peristiwa yang terjadi adalah kepentingan suatu kelompok, bukan kemudian mengedepankan kepentingan negara. Dan itu pasti banyak sekali di program-program yang kemudian sudah terbaca gitu. Nah, siapapun yang bisa mau mendukung kepentingan-kepentingan kelompok ini, itu yang mereka beri jabatan, yang mereka beri kepercayaan. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin negara yang sekarang ini lagi menghadapi suatu permasalahan yang kemudian krusial seperti ini, itu jabatan-jabatan strategis hanya bisa dipegang oleh orang-orang dalam suatu kelompok yang terbatas. Sebentar Pak Eko, itulah mengapa ketika di periode Jokowi 2 periode, polarisasi masyarakat sangat kental. Ya. Karena terkait dengan keinginan untuk 3 periode itu. Ya. Oke. Dan itu tentu membawa dampak buruk bagi masyarakat. Termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ya, memecah belah. Memecah belah. Ya, tanpa sadar, tanpa paham, akhirnya memecah belah, mengkotak-kotak. Pak Jokowi waktu jadi calon gubernur kan bajunya kotak-kotak. Itu harus kita baca sebagai simbol Simbol untuk mengkotak-kotakan masyarakat. untuk mengkotak-kotakan masyarakat. Ya saya masih ingat kan, di kotak-kotak masyarakat ini. Ya kan. Beliau sudah tidak berpikir sebagai bapak. Merangkul, meneduhkan semuanya. Kemudian menjadi simbol-simbol. Simbol-simbol yang kemudian terjadi. Kan itu, simbol. Jargon yang terjadi. Bukan karya. Padahal dulu itu Pak Jokowi itu, dia tidak menyukai yang begitu menjadi seremonial. Dia karya. Itu. Oh, sehingga ada jargon-jargon. Karena tidak ada karya. Ya. Misalnya kami bersama Jokowi. Ya. Terus ada jargon Indonesia, Jokowi Indonesia atau apa begitu, jargon semua, tidak ada karya. Oke. Apakah ada operasi khusus yang dijalankan untuk mewujudkan keinginan tadi itu selama berkuasa Jokowi? Jokowi kalau saat berkuasa itu beliau operasinya kan kotak-kotak. Dalam operasi kotak-kotak itu dia membelenggu bangsanya sendiri, membelenggu para pejabatnya sendiri, kan itu. Ini kita bisa lihat, ya kan. Misalnya kasus Erlangga Hartarto yang sempat mencuat, ya kan. Tetapi kemudian dalam tanda kutip diampura asal kemudian mau mendukung dia. Kartu trufnya dipegang. Kartu trufnya dipegang. Nah, bagaimana memimpin negara kalau kemudian dia membuat itu semua, mengkotak-kotak. Kalau memimpin perusahaan masih bisa. Tapi kalau memimpin negara sudah tidak bisa. Kalau mau memimpin negara, jadilah bapak. Oke. Maka ada istilah kata mataram, artinya matarama, mata bapak, yang teduh, yang menyayangi, yang melindungi. Dia lihat segala persoalan anak bangsa dengan berbagai kriterianya, dengan berbagai pemahamannya, dengan berbagai canda tawanya, bahkan kritiknya itu sebagai orang tua. Teduh, menaungi semuanya, memahami semuanya. Itu tidak mudah. Maka sebenarnya apa yang diperlukan utama pada bangsa dan negara, itu hilangnya bapak bangsa. Oke. Kami dengar juga ada operasi kodok yang dijalankan di masa Pak Jokowi. Operasi kodok yang kemudian lebih ada dan kuat di waktu sekarang ini. Bukan di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Di zaman pemerintahan Pak Jokowi, tadi operasi kotak-kotak dan belenggu. Oke. Ya kan? Nah, sekarang ini dikarenakan kemarin tanda-tanda daripada Presiden Prabowo tidak mau kemudian cuci piring terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Maka dia beli piring baru. Artinya kerjasama dengan negara Cina tidak menjadi dominan lagi. Dia kerjasama dengan berbagai negara yang lain, termasuk dengan Amerika. Itu sebenarnya upaya daripada Presiden Prabowo untuk melepaskan belenggu. Nah, sewaktu kemudian belenggu itu mulai dilepas, maka kemudian muncul hal yang lain. Itu yang kita sebut operasi kodok. Bisa dijelaskan nih Pak Eko? Operasi apa itu? Ya. Operasi kodok itu? Jadi yang pertama adalah saya mesti harus menempatkan diri dulu bahwa saya tidak ingin bahwa operasi kodok ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Tetapi tanda-tanda dari berbagai kegaduhan yang kemudian sekarang ini terjadi, itu dengan sangat jelas menggambarkan adanya suatu operasi kodok. Jadi yang pertama, operasi kodok ini kan mempunyai suatu perilaku. Sewaktu dia memangsa korbannya dengan cara menjulurkan lidahnya. Yang lengket, panjang, serta cepat dan tepat. Maksudnya lidahnya yang panjang ini memiliki daya lekat atau pikat yang luar biasa. Dan tanpa paham dan sadar,
sasaran akan dijadikan mangsa dan korban. Coba. Sasarannya itu nggak paham, nggak sadar dia. Karena kemampuan lekatnya yang luar biasa. Kedua, selalu berpindah tempat dengan cara meloncat miring dan bersuara. Jadi operasi kodok ini berpindah tempat dan sasaran dengan menciptakan dan membuat kegaduhan, bersuara miring, dan artinya membuat manajemen konflik di berbagai hak nilai atau tempat. 3, kodok ini kan hidup di 2 alam. Jadi dia bisa dikatakan agen ganda. Maka kan sampai sekarang banyak orang berpikir ya, jangan-jangan beberapa dan banyak menteri yang ditempatkan oleh Pak Prabowo di pemerintahan beliau itu melakukan agen ganda. Kan banyak yang berpikir begitu, ya kan? Keempat, mengkodok. Jadi kalau mau mencapat orang yang diinginkannya pada suatu lembaga dan aparatur pemerintahan, maka dia mengkodok. Kasus Kunto itu kan mengkodok dia, ganti aja. Kan gitu contoh kasus. Kelima, kata kodok ataupun kata itu dibolak-balik, itu kan sama. Ya dibaca kodok ya dari depan kodok, dibalik dari belakang juga kodok. Artinya sebenarnya kebaca. Apapun dia yang dia lakukan, walaupun tersenyum manis ataupun santai, ya dia tetap kodok. Gitu. Keenam, kulit kodok ada yang beracun. Ketujuh, kencing kodok dapat menjadikan orang buta. Kasus kencing ini kita ingat si Andre Yunus ya. Itu ya kan dia kena kencing kodok itu. Disiram air keras. Nah, siapa yang melakukan itu? Siapa yang operasi itu? Yang jelas orang langsung kemudian menuduhnya kan dalam tanda kutip pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi harus hati-hati. Ada yang bermain di agen ganda, 2 tempat. 8, kodok dapat bertahan hidup pada masa kemarau yang kemudian sangat panjang. Dia kuat bertahan. Nah, sekarang ini yang mesti harus menjadi perhatian utama bahwa operasi kodok itu memiliki konsep 5 pro, 5 konsep. Jadi yang pertama, pro adalah promotor. Jadi menyetujui panggung yang mesti diadu. Siapa yang mesti diadu nih? Misalnya, Amin Rais. Mau diadu dengan siapa? Dengan Teddy. Atau dengan pemerintahan Pak Prabowo. Panggung disetujui yang mau diadu. Ya kan? Oh, siapa yang mau diadu misalnya? Oh, Nasdem. Dengan siapa? Dengan Gerindra. Masih ingat kan itu? Majalah Tempo memuat nanti rencana merger antara Nasdem sama Gerindra. Tapi sadar ini Surya Paloh, dia tidak mau kena operasi kodok. Ya kan? Oh misalnya, siapa nih? Yusuf Kalla. Dengan siapa? Dengan orang-orang PSI. Kan gitu. Supaya rame. Supaya gaduh. Tapi sudah diatur, yang mau ditarungkan siapa? Ada promotornya? Ada promotornya. Ketiga pro-nya profesional. Ada sponsor, ada pendana, dan target yang mau dicapai. Sudah ada. Jadi ada promotor, ada profesional. Ketiga adalah promosi. Launching panggung dan profesional yang mau diadu. Mulai dikenalkan. Kita lihat mulai dikenalkan. Keempat adalah provokasi, menyebarkan berita dan pengaruh. Kita lihat ini misalnya, kasus Amin Rais ini. Bergulir. Pasti ada yang mendorong Amin Rais untuk kemudian ngomong seperti itu. Tapi ada yang mengantar Amin Rais supaya gaduh, supaya ribut. Tapi semuanya itu sesuai dengan tadi keinginan promotor gitu. Tapi mungkin bosnya promotor juga ada. Yang kelima adalah propaganda, artinya mempengaruhi masyarakat, pemerintah, dan semua stakeholder masyarakat ini untuk mencapai target yang kemudian diinginkan. Ini kan nggak tepat, nggak sesuai. Memprihatinkan sekali kalau sampai. Menurut Pak Eko siapa yang melakukan ini? Atau yang berkepentingan? Saya hanya berharap, bisanya berharap bahwa ini tidak dilakukan oleh kubunya Pak Jokowi. Saya selalu berharap seperti itu. Peluangnya?
Kalau saya melihat bahwa dia punya peluang untuk melakukan itu. Besar. Cukup besar. Atau saya berharap kalau ada pemikiran ke sana, sudahlah, sudahi gitu. Karena apa? Karena banyak sekali permasalahan. Apa tujuannya? Apa tujuan operasi ini? Tujuan daripada setiap operasi itu pasti ada tahapan demi tahapan ya. Tetapi operasi yang membuat gaduh, mengadu domba, bangsa ini sendiri, terus kemudian yang terjadi saling ya menjelekkan, bertutur kata yang kemudian tidak baik, ini kan membuat pemerintah ini tidak bisa bekerja dengan tenang. Tidak efektif. Tidak efektif. Padahal kemudian kita itu kan menghadapi tantangan yang sangat besar di tengah krisis dan permasalahan global tadi. Yang terjadi orang tidak melihat baiknya orang. Ini pemerintahan Pak Prabowo ini kan yang kemudian krusial, yang selalu disorot hanya yang jelek saja. Misalnya MBG memang pengolahannya kurang bagus, kekurangan besi merah putih, ya terus dicaci maki di situ. Tidak melihat baiknya. Ya kan timbul ketidakpercayaan masyarakat. Padahal bangsa ini, negara ini terbangun satu hal dulu yang ada, yaitu tentang harapan bersama dan kepercayaan bersama kepada para pemimpin. Siapa yang menikmati keuntungan operasi ini? Kalau secara politis, kalau ini benar terjadi, kalau sampai nanti ada suatu permasalahan ke depan, ya kan. Tetapi sebelum bicara permasalahan ke depan, saya memposisikan diri saya dulu bahwa saya tetap konstitusi. Saya tidak ingin siapapun, kelompok manapun, dari bangsa manapun, bahwa ada terjadi pergantian kekuasaan. Ya, karena ini semua bermain. Saya sebut invincible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat, yang juga campur tangan terhadap berbagai permasalahan ini. Penumpang gelap. Penumpang gelap, tapi asing juga ada, bermain. Yang kemudian mereka itu merasa dirugikan dengan pemerintahan Pak Prabowo. Karena bisnisnya, karena pengaruhnya, kemudian menjadi kurang. Jadi tumpang tindih suatu permasalahan. Maka harapan saya nih, untuk pemerintahan Pak Prabowo ini harus benar-benar melihat segala sesuatu ini, segala kebijakan, segala permasalahan ini dengan kepala dingin. Pertanyaannya lagi-lagi, siapa yang diuntungkan dengan operasi ini? Kalau sampai kemudian kondisi ini tidak baik ya, yang paling jelek itu, yang paling benar saya tidak berharap kalau mengarahnya kepada penurunan Presiden Prabowo. Itu benar saya tidak berharap. Pemakzulan. Pemakzulan. Dan kalau menurut saya, tidak mungkin itu terjadi. Bisa terjadi kalau terjadi provokasi yang masuk di internal Presiden sendiri. Kena pengaruh. Dan itu dilakukan juga. Jadi operasi kodok, operasi mengadu domba, ini termasuk terjadi masuk ke internal Presiden. Saling tidak mempercayai di orang-orang dekat Presiden. Saya tidak tahu siapa saja ya, berapa kelompok yang ada di internal Presiden. Tapi kalian harus kompak dulu, bersatu. Jangan berpikir berebut kekuasaan. Semuanya kan internal Presiden sudah punya kekuasaan semua. Hati-hati terhadap operasi kodok. Saling mengadu domba, itu sudah masuk ke sana. Kalau kemudian ini kena lingkaran Presiden, itu kena operasi kodok, ini lebih berbahaya. Karena mereka sebenarnya diadu domba. Saling menjelekkan satu sama lain. Ketika si A menonjol, si B cemburu. Ketika si B menonjol, si C cemburu. Ketika si C menonjol, yang lainnya cemburu. Coba, saya berharap khusus internal Presiden, kendalikan diri. Hati-hati terhadap operasi kodok untuk mengadu domba kalian sendiri. Yang nanti menjadi korban siapa? Prabowo. Karena sebuah pemerintahan itu hampir sama dengan sebuah keluarga, Gus. Jadi sebuah keluarga sama.
Kalau keluarga itu solid, maka dia tidak bisa diadu domba dari luar. Tetapi kalau mereka tidak solid, baru mereka bisa diadu domba atau orang ketiga masuk. Demikian juga pemerintahan dalam suatu negara. Ini sangat ditentukan oleh tim internal daripada presiden sendiri. Soliditas. Soliditas. Hari ini nggak solid? Hari ini tidak solid. Karena? Karena tadi cemburu juga. Ketika ada satu orang yang menonjol, ada kelompok lain yang menonjol, cemburu. Sehingga itu ruang masuk untuk operasi kodok, mengadu domba di antara mereka. Menyerangnya dari luar, itu bisa dikondisikan. Tapi sebenarnya tidak ada perapatan barisan di dalam internal Pak Prabowo. Jadi sebenarnya Presiden Prabowo untuk kemudian bisa menganulir ataupun membentengi. Kalau serangan dari dalam berarti ada fasilitator di dalam. Iya dong, ada yang agen ganda di situ. Ada fasilitator di dalam. Iya, ada yang membantu mereka untuk. Menurut Pak Eko siapa? Saya tidak bisa kemudian mengatakan itu siapa. Tetapi saya bisa menjawab apa yang harus kemudian dilakukan oleh Presiden. Saya masih ingat ketika Presiden Prabowo di awal-awal pemerintahnya itu menyatukan visi. Ketika di Akmil itu menyatukan visi dengan berbaris berbaris, dengan kemudian suatu istilahnya diakmilkan, digladi, dilatih mereka. Tetapi mungkin itu perlu diulang lagi. Mungkin itu harus lebih tandas lagi, lebih kuat lagi. Bagaimana membangun suatu visi dan misi daripada kepemimpinan. Harus seperti apa? Pak Prabowo harus menemukan lagi sebuah konsep tentang lemhanas di zaman dahulu. Mendidik, melatih daripada para pemimpin-pemimpin ini. Kalau dalam bahasa saya, memiliki yang namanya 11 jiwa kepemimpinan. Oke. Bagaimana Pak Eko melihat posisi Gibran dalam situasi hari ini? Gibran ini kan kalau kemudian kita bandingkan dengan bapaknya sendiri, dalam karya itu jauh. Tapi kalau dalam hal bicara, dia lebih pandai loh dari Pak Jokowi. Tapi kalau dalam karya, jauh sekali. Jadi, saya ini kan pasti berharap semuanya baik. Berharap semuanya itu paham, cepat sadar, dan cepat kemudian terbangun. Apalagi mereka yang sudah menjadi para pemimpin. Tanggung jawab presiden, tanggung jawab wakil presiden, itu berat. Apalagi sekarang ini ya, statement Pak Jokowi bahwa beliau akan turun gunung, apalagi sudah merasa kemudian sehat, pulih 99%. Kemudian menjadi turun gunung. Itu adalah sesuatu permasalahan yang kemudian permasalahan itu diakui oleh Jokowi sendiri. Kita masih ingat majunya Gibran ini kan selain permasalahan ijazah, tapi ada permasalahan yang lain, yaitu kapasitas dan kapabilitas. Bukan hanya itu, karakter, sikap, cara berpikir, mentalitasnya, sama jiwa spiritualnya itu dipandang belum kuat. Begitu. Dan itu disadari oleh Pak Jokowi? Pada saat itu kita masih ingat, Pak Jokowi kemudian secara tidak langsung saat itu tidak menjawab. Tetapi ini menjawab. Sewaktu kemudian kita melihat suatu ilustrasi ya, dalam suatu keluarga ini. Ada orang tua, bapak sama istri, punya anak. Anak ini sudah kemudian dinikahkan, punya keluarga sendiri. Mentas. Mentas. Diberi kemudian kepercayaan, karena orang tuanya bisa memberi dia pekerjaan, misalnya menjadi dirut suatu perusahaan. Nah, ketika dia sudah menjadi dirut suatu pekerjaan, tapi karena khawatir anaknya tidak mampu,
ya kan, tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, maka dia ikut campur tangan di perusahaan tersebut. Cawe-cawe. Cawe-cawe. Karena apa? Ya karena orang tua ini tahu, dipaksakan, tidak mampu. Dan ini gambaran jelas. Sewaktu Pak Jokowi turun gunung, itu jawaban. Jawaban dari pertanyaan yang sekarang ini ada di sebagian masyarakat kita, bahwa Gibran sama Kaisang belum memiliki kapasitas dan kapabilitas. Maka Pak Jokowi tidak tenang. Pak Jokowi tidak kemudian merasa cukup percaya diri untuk kemudian melepas mereka. Dia cawe-cawe. Dia turun gunung untuk meyakinkan, untuk menutup kelemahan daripada anak-anaknya. Saya sudah mikir, lahana turahana tumahana turajanatara. Jangan buat yang namanya negara ini dan rakyat serta bangsa ini sebagai tempat pembelajaran. Negara bangsa ini, kenapa kalian jadikan tempat belajar? Belajar itu bukan sebagai pemimpin negara, bukan sebagai wakil presiden. Kalau kamu tega, berarti kamu sudah tega terhadap bangsa dan negara ini. Masya Allah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan dia dengan bahasa turun gunung, dia sebenarnya menjawab sendiri. Oke. Apakah faktor itu juga yang membuat Pak Jokowi sakit? Satu di antaranya, tetapi orang sakit dalam konteks kepemimpinan, itu yang utama bukan sakit secara fisik sebenarnya, tapi sakit secara kepemimpinan. Sakit secara kepemimpinan itu artinya bahwa dia tidak bisa melaksanakan atau khawatir terhadap, misalnya ini bicara Gibran, terhadap pemerintahan Gibran tadi. Dia tahu itu akan sakit. Kan gitu. Itu yang lebih kemudian bernilai. Sampai kemudian melihat seperti itu, dia berpikir, dia stres, dia bingung, akhirnya membawa dampak kepada sakit secara istilahnya fisik. Pak Jokowi stres menurut Pak Eko? Oh iya, sekuat-kuatnya apapun beliau, kan gitu. Rasa bersalah itu ada. Pasti rasa bersalah itu. Rasa bersalah karena? Karena masih dapat menjadi orang baik. Enggak, maksud saya apa alasan Pak Jokowi merasa bersalah? Karena nggak bisa dipungkiri, ketika dia turun gunung untuk kampanye PSI, secara tidak langsung dia kampanye juga untuk Gibran, itu otomatis itu satu paket. Kenapa? Walaupun alasannya politis, sebenarnya dia mau backup. Dia mau istilahnya jadi back. Enggak, maksud saya tadi Pak Jokowi stres karena salah satu faktornya rasa bersalah. Ya. Yang Pak Eko maksud rasa bersalah karena mendorong anaknya untuk maju itu. Pasti ada. Nggak bisa dipungkiri. Aktualisasinya kan real. Orang bisa ngomong, timnya bisa ngomong. Tetapi aktualisasi ini yang lebih penting. Nyatanya, ya kan, ini baru 2026 loh. Pak Jokowi bukan orang yang kemudian cepat melakukan suatu upaya, tindakan politis loh. Last minute loh dia itu. Kan dia udah selalu mengatakan last minute. Kenapa dia baru 2026 dia sudah kemudian melakukan percepatan operasi. Percepatan operasi itu sekarang ini politis dalam arti ada omon-omon itu nggak baik, nggak tepat. Ini waktunya untuk membangun. Curahkan Pak Jokowi untuk memberi masukan kepada Gibran, untuk memberi kepada Pak Prabowo, untuk membangun, berkarya pada bangsa ini. Bantu Pak Prabowo hal-hal yang kemudian bernilai, hal-hal yang kemudian memiliki suatu martabat. Kan kepemimpinan dia harus menjaga martabat. Ya. Oke, sebagai penasehat spiritual Pak Jokowi dan keluarga, cukup dekat dengan keluarga ya. Mengapa dulu Pak Jokowi mendorong anak-anaknya untuk terjun ke politik? Kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Eko, Pak Jokowi menyadari kapasitas dan kapabilitas dari putra-putra beliau.
Ada beberapa hal ya, tetapi beberapa hal ini semuanya adalah sangat situasional. Tetapi harus diingat, 2019 Presiden Jokowi sudah punya staf ahli milenial. Saya langsung berpikir, lari kemana ini? Oke. Jadi kalau orang membicarakan itu detik-detik terakhir karena keinginan mungkin keluarga, itu tidak semuanya. 2019, mana ada presiden punya staf ahli milenial? Negara ini kan harus kemudian pasti di dalam sistem kebijakannya. Tidak ada uji coba. Bukan hanya kemudian orang lulusan akademi saja, doktor ataupun profesor. Tidak hanya. Persaingan bisnis, persaingan politik di dalam negeri maupun global itu membutuhkan karakter yang kuat, mentalitas yang kuat, bisa tahan terhadap tekanan lawan, visi misi yang hebat, semuanya. Nah kalau milenial, larinya kemana? Artinya bahwa sejak 2019 itu sudah dipersiapkan. Tim pemenangan tadi untuk milenial, artinya untuk Gibran, sudah bisa kebaca ke situ. Tapi orang kan lupa, 2019 masih ingat kan, tim milenial. Artinya kalau kemudian sampai akhirnya walaupun alasan pada saat itu bahwa Gibran itu adalah jalan tengah, ini saya dengar seperti itu, tetapi lupa bahwa itu sudah sistematis yang kemudian dipersiapkan tahapan-tahapan. Jadi ini lihai sekali, kan gitu. Seperti juga tadi 3 periode itu sudah ada sistemnya. Oke. Ya kan? Kalau sekarang ini saya begini ya, saya itu tetap berharap, ayo ya kan kita semua bangun bersama tentang bangsa dan negara. Jangan sampai kemudian membuat gaduh. Oke. Ya kan? Berarti Pak Eko di periode kedua Pak Jokowi sudah disiapkan putra mahkota Iya, Gibran ini. iya. Oke. Apakah sejak awal sudah ada persiapan juga untuk paket Prabowo Gibran? Belum. Karena kan Pak Prabowo di periode kedua masuk sebagai Menhan kan? Ya. Oh, saya terlibat itu sebenarnya. Saya jadi ingat. Tapi saya hanya terlibat mengutarakan kepada keluarga bahwa Pak Prabowo berkenan jadi menteri kalau kemudian jadi menteri pertahanan. Kalau yang di kereta api itu kan seremonial itu. Orang taunya masyarakat yang ada di media. Tetapi yang operasi kan tidak tahu bagaimana supaya Pak Jokowi tahu secara istilahnya informasi yang sangat internal Pak Prabowo berkenan begitu. Terus kemudian di blow up secara media kan gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian menarik bagi seorang Jokowi terhadap Prabowo? Satu, Pak Prabowo itu orang yang ikhlas. Coba luar biasa ikhlasnya. Dia tertarik di situ sebenarnya. Dan komit orangnya, tahu balas budi. Maka hal itu yang sebenarnya menggiring atau mendorong Pak Jokowi untuk menjadikan Pak Prabowo menjadi Menhan. Dan Pak Jokowi juga merasa utang budi. Sampai kemudian konstelasi saat itu kan yang namanya Ganjar akhirnya kemudian sama Pak Prabowo. Tapi sampai akhirnya Pak Prabowo yang kemudian dijagokan. Apa yang dipegang oleh Pak Jokowi sebenarnya? Pribadinya Pak Prabowo. Dia menganggap dan percaya Pak Prabowo itu orangnya komit. Kemudian ingat budi orang. Itu yang kemudian dikedepankan. Hanya masalahnya, sejak awal ini kiri kanan ini, itu mengatur ini yang kadang kemudian menjadi permasalahan. Jadi kiri kanan presiden itu sangat mempengaruhi nanti kerjaan presiden. Kita pasti ingat
saat itu ketika 3 calon itu dipanggil Pak Jokowi. Apa yang dihidangkan? Yang dihidangkan adalah bebek, ya. Saya lupa itu bebek bakar atau bebek apa, sama soto. Nah, di dalam nilai-nilai filosofi, pemimpin itu atau zaman kerajaan itu, apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi suatu rencana keinginan seorang raja, itu dalam hal nilai filosofi. Nah, di situ udah kebaca bahwa Presiden Jokowi itu nanti yang namanya soto itu simbol nilai di soto, artinya ya mereka diikat atau ditusuk supaya bebek, supaya ikut aja. Manut terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, ini kan bagi saya yang di kepemimpinan, yang dekat dengan para pemuka agama, paham terhadap nilai-nilai suatu raja-raja besar, itu ya kelas CPT itu intrik itu. Jangan membuat intrik kalau jadi pemimpin, apalagi pemimpin negara. Jangan membuat tipu muslihat. Berpikirlah negara keragama. Nah ini presiden filosofinya para mentor, kalau Pak Jokowi punya dianggap mentor kiri kanannya, nah itu mentor-mentornya kan kelasnya seperti itu. Arahnya seperti itu. Nah ini nggak berkelas. Menurut Pak Eko, paket Prabowo Gibran itu last minute atau sudah jauh-jauh hari dipersiapkan? Gibrannya yang sudah dipersiapkan. Akhirnya ke Pak Prabowo karena saat itu merasa, tadi mohon maaf, mungkin merasa bahwa kesepakatan antara Megawati sama Pak Jokowi diingkari. Karena ketika Pak Jokowi di luar negeri kan si Ganjar dicalonkan dulu. Nah ini yang kemudian diolah ini sama kiri kanan, gosok-gosok kan gitu. Sehingga terpengaruhlah yang namanya Jokowi saat itu. Nah, tetapi situasional saat itu, saya terus mencermati. Pak Jokowi ini kan biasanya orang yang di belakang dia, tidak kemudian tampil ke depan. Tetapi kurang lebih 1,5 tahun sebelum berakhir masa pemerintahan, dia tampil di depan. Apa yang kemudian menjadi permasalahan? Yang menjadi permasalahan, dia sudah paham akan menjadi korban atau dikorbankan. Jadi dia paham bisa terjadi seperti Soekarno dan bisa terjadi seperti Soeharto. Apa? Dikorbankan oleh kiri kanannya. Ya memang secara aktualita dia sebagai pemimpin negara, dia yang paling bertanggung jawab. Tetapi ketika dia dikorbankan, yang lain selamat. Maka ini tempat bersemen juga untuk pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Pak Eko, sebenarnya siapa yang paling menginginkan Gibran menjadi wapres? Saya jawab ya, tapi karena saya tidak tahu pasti fair pakai bahasa bumi. Ya kan? Turami hatara janatara kumarihanatu. Janara hanatara takaratu. Yang ingin mendorong Gibran jadi wapres adalah ibundanya. Ibu Iriana. Ibu Iriana. Jadi itulah dilema ya. Dilema kepemimpinan. Ada sesuatu hal yang memang kita sama-sama belajar ini yang jelas. Bahwa apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu mengikat. Bukan hanya sekarang, tapi yang akan datang. Termasuk tadi, menjadi beban, menjadi permasalahan. Kebijakan seorang pemimpin, misalnya dia bapak, dia yang harusnya menjelaskan kepada istilahnya di sini istrinya. Menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan benar. Dadi wong tua. Wong tua untuk bangsa dan negara ini. Bukan orang tua untuk keluarganya saja.
Karena ini kepala negara, bukan kepala keluarga. Nah disinilah yang sebenarnya masih sangat diperlukan pada bangsa dan negara ini. Presidennya juga harus dilatih dan digeladi sebenarnya. Padahal sebenarnya Pak Jokowi tidak menginginkan itu. Gibran menjadi wapres. Sangat situasinya sangat situasional. Kan tadi 2019 sudah disiapkan, sadar dong Pak Jokowi, kan gitu. Tapi sangat situasional. Apakah ini nanti menjadi jalan keluar atau tidak? Nah saat itu kan kita masih ingat saat itu Pak Jokowi itu paham loh, dia akan jadi kambing hitam. Ketika nanti dia jadi kambing hitam, ya kan, yang bisa menyelamatkan satu-satunya adalah anaknya sendiri kalau dia jadi wapres. Jadi kalau ini kemudian dipahami sebenarnya siapa yang salah, siapa yang benar. Artinya ini kan secara keseluruhan sebenarnya. Tidak berdiri Jokowi sendiri, tapi juga kiri kanannya. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya yang paling bertanggung jawab tetap presiden sebagai kepala negara. Tetapi ya kan tadi ada konspirasi di situ. Baik. Oke. Pak Prabowo sebenarnya menginginkan Gibran nggak? Pak Prabowo berpikirnya bukan masalah kemudian menginginkan Gibran atau tidak. Ya kan? Pak Prabowo pasti dihadapan pada suatu situasi. Saya lihat, saya mencermati Pak Prabowo mulai dari jadi calon wakil presiden, terus 2 kali menjadi calon presiden, dia ada pembelajaran politik di situ. Ada pembelajaran di mana salah satunya, satu di antaranya adalah menerima segala sesuatu kejadian, ya kan, yang sangat istilah situasional pada saat itu untuk kemudian menuju suatu kemenangan. Dan dia belajar dari situ. Nah sekarang adanya kan akhirnya Gibran, ya kan. Ini realita yang tidak bisa kemudian dipungkiri. Nah presiden sendiri sekarang karena adanya seperti itu, bagaimana ini kemudian bisa menata Indonesia ini lebih baik lagi dengan apa adanya. Jadi tidak mudah pastinya membawa pada suatu kesadaran bersama ini. Ya kan, bukan hanya untuk Pak Prabowo, bukan untuk Jokowi, Gibran, juga untuk saya sendiri. Bagaimana melihat bahwa ini adanya seperti itu. Berpikirnya bahwa adalah kehendak kita bersama. Baik atau buruk ditentukan oleh kita bersama. Matur suwun, Pak Eko. Terima kasih. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Pak Sri Eko Sriyanto Galgendu ya. Beliau adalah mantan penasihat spiritual dari Joko Widodo dan keluarganya termasuknya karena cukup dekat beliau dengan ibunda Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sarik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sami-sami.